Belum. Enggak. Belum makan. Ya, baiklah kakak-kakak. Suara saya terdengar jelas ya kakak-kakak ya. Oke, siap. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Bagaimana kabarnya kakak-kakak semua? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Ya, jempol semua ya. Oke, alhamdulillah. Kakak masih dalam keadaan sehat sampai saat ini. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh kakak-kakak memimpin doanya? Silakan kakak-kakak. Kak Endang, boleh deh Kak Endang. Terima kasih Kak Monik. Sebelum kita mulai kita pada hari ini, semoga kita hari ini lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Endang sudah memimpin doa pada siang sore hari ini. Selanjutnya, kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke, pada modul pembelajaran kita hari ini membahas tentang refleksi aksi nyata AN4, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasi kita 2 JP ya kakak-kakak ya. Nah, halo kakak-kakak, agenda kita kali ini ada 3. Yang pertama ice breaking 10 menit, kemudian 2 refleksi aksi nyata selama 75 menit, dan penutup 5 menit. Oke, kita mulai ice breaking dulu. Siap kakak-kakak? Oke, siap. Ice breaking. Kedengaran enggak Kak suaranya ya? Tunggu. Kedengaran enggak Kak suaranya? Hah? Coba putar dulu. Udah putar belum? Udah. Enggak ada tuh. Enggak jalan juga tuh. Kedengaran? Enggak jalan kah? Enggak jalan. Jelas. Hah? Belum. Putus-putus kali ya. Dapur. Enggak jalan, Kak. Enggak kedengaran Kak? Enggak. Enggak bergerak Kak? Enggak. Oh, enggak ya?
Iya. Yang lainnya kakak-kakak yang lain? Halo kakak-kakak yang lain? Berputar enggak kakak-kakak yang lain? Ketawa. Ketawa ini maksudnya apa Kak Fitri? Kakak-kakak enggak berputar lah, Kak. Enggak berputar kah? Enggak. Oh, enggak ya? Enggak, Kak, enggak. Di HP saya berputar ya? Videonya pun enggak putar. Masa? Enggak ya? Enggak. Oke, saya ulang. Ngangkat tangan Jangan aja. panik. Hah? Angkat tangan ya. Oh, Kayak pause dulu lagi. Mi nampak muka lah Mi. Nah. Mukanya lagi acak-acakan nih. Indah pakai kerudung cantik. Tak dengar suara. coba saya pakai video saya, Kak. Ah, boleh, siap, silakan Kak Endang. Coba Ini ya. Kak Endang nih mantap nih. Tunggu, saya lihat mau. Siap. Nah. Anis. Yuk balik nunggu yuk. Siap ya gerakan tangan dan kakinya. Hitungan Suara enggak? Suara enggak? Kedengaran Kak, kedengaran. Beneran? Ah, yang lain enggak tahu ya? Pakai ini aja ya. Yang lain dengar enggak? Ah, dengar dah sih. Kak. Oke, pakai ini aja ya. Oke, mantap Kak Endang. Besar nggak Kak layarnya? Oke, tenang, sabar. Nah. Ya. Oke, sip. siap ya gerakan tangan dan kakinya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukan, menghajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak. Balik kanan serentak. Sekarang gerakan kakinya, kanan dan kiri. Kaki kanan, kaki kiri di tempat gerakan. Samping kanan, samping kiri, putar ke belakang. Hadap kanan, hadap kiri, lalu putar badan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak. Balik kanan serentak. Gerakan lagi tangannya. Tangan kanan, tangan kiri. Siap ya? Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentukan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukan, yang rajin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak. Balik kanan serentak. Gerakan kakinya. Oke. Udah. Ya. Yeay. Terima kasih Kak Endang. Oke, kakak-kakak. Boleh kakak-kakak yang lain? Izin share screen-nya lagi ya. Apa enggak aktif?
Tabas aktif. Enggak. Iya. Oke. Terima kasih ya Kak Endang sudah memberikan ice breaking yang luar biasa gerakannya. Oke. Setelah melakukan ice breaking, kakak-kakak kemarin sudah melakukan aksi nyata ya. Aksi nyata yang pertama yaitu proses pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid. Oke, saya ucapkan terima kasih kakak-kakak sudah melakukan aksi nyata yang luar biasa, sudah saya lihat. Ya, tapi masih ada beberapa yang belum mengumpulkan. Saya rasa segera dikumpulkan ya kakak-kakak ya. Hari ini kita akan merefleksikan pengalaman kakak-kakak terkait pembelajaran PJOK yang telah kakak buat videonya. Ya, hari ini kita akan bahas apa yang menjadi kendala, apa-apa saja yang hal-hal positif yang kakak dapatkan. Oke, kita bahas. Apakah kelihatan ke kakak? Kelihatan ya. Nah, refleksi ya kakak-kakak ya. Berdasarkan pengalaman yang kakak-kakak alami saat merancang RPP atau modul pada aksi nyata, apakah kakak-kakak sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Apa saja indikator yang kakak-kakak masukkan atau tampilkan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di RPP atau modul? Boleh kakak-kakak resen? Atau boleh berbagi pengalaman kakak-kakak? Pengalaman kakak-kakak selama melakukan aksi nyata nih. Apakah sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Nah, itu dijelaskan berpusatnya seperti apa, kemudian indikator yang kakak-kakak masukkan dalam merancangnya. Silakan kakak-kakak. Ada yang mau? Oh, mau ditunjuk berarti ya. Oke. Yang kedua, saat kakak-kakak mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semuanya bisa terlaksana dengan baik saat pembelajaran? Jika tidak, apa solusi yang kakak-kakak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nanti saya kirim ini ya, link Google Doc ya. Ada yang angkat tangan? Ada ya. Oke, nanti saya kirim Google Doc. Nah, ini ketika kakak-kakak melakukan pembelajarannya apakah terlaksana dengan baik. Nah, itu di kakak-kakak merefleksi sendiri ya nanti. Kemudian apa saja hal positif yang kakak-kakak temukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang kakak-kakak susun? Bagaimana respon peserta didik mengikuti pembelajaran yang kakak-kakak buat? Nah, ini respon peserta didiknya. Kemudian apa saja kesulitan atau kekurangan yang kakak temukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang kakak susun? Apa solusi yang kakak persiapkan dan memperbaiki hal tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari? Oke, saya kirim linknya Google Doc ya. Tunggu. Refleksi setiap orang harus berefleksi nih ya. Semuanya nanti berbicara ya kakak-kakak ya. Nah, ini jadi pembelajaran kita semua. Oke, Kak Emi hati-hati. Saya kirim linknya. Editor. Coba diklik kakak-kakak.
Halo, ada yang bisa masuk atau tidak bisa masuk? Linknya di Google Chat, di chat. Belum ada masuk nih. Oke, sudah ada nih, satu orang. Silakan masuk kakak. Halo kakak-kakak, bisa langsung masuk di Google Doc-nya, diisi berdasarkan pengalaman kakak-kakak selama membuat video aksi nyata kemarin. Izin kolom chat kak. Coba dulu Kak Fitri, ini kan Google Doc bukan Figma. Coba dulu Kak Fitri. Kalau nggak bisa baru di kolom chat. Oke, sudah ada 2 orang. Kakak-kakak yang lain. Silakan kakak-kakak. Itu sudah ada namanya ya kakak-kakak ya, isi di kolom sesuai namanya masing-masing. Kak Monica kirim link lagi, tadi saya campak. Oke, siap. Oke, Kak Tri, hati-hati. Sudah ada Kak Endang? Oke. Sudah ada 3 orang, kakak-kakak. Siapa nih yang udah masuk nih? Kak Vivi, Kak Umi. Sudah masuk nih. Kak Fitri bisa, Kak Fitri? Ceritakan aja Kak, berdasarkan pengalaman kakak selama membuat video. Kak Fitri bisa? Kak Umi, Kak Vivi yang udah nih. Ini Kak Fitri ya?
Nggak bisa ya Kak Fitri ya? Oke, nggak apa-apa Kak Fitri, di kolom chat aja. Saya kirim ininya ya, soalnya ya. Oke Kak Vivi, tunggu.
Halo, Kak Trans. Maaf baru gabung. Siap, Kak, siap. Ini ya, Kak, isi refleksi ya, Kak ya. Saya kirim Oke, siap Kak. di kolom chat nih. Oke, siap. Oke. Silakan masuk, Kak. Baik.
Kak, kalau udah. Oke. Tunggu ya Kak ya. Tunggu kakak-kakak yang lain. Sudah semua Kak? Belum kayaknya. Nanti diapain itu? Ada 4 pertanyaan. Sudah Kak. Saya belum ini juga belum kirim aksi nyata. Tapi udah buat videonya. Baru besok Kak. Semangat ya, Kak, ya. Hah? Kenapa? Udah tinggal praktek. Udah tinggal buat aksi nyatanya. Video berapa menit Kak? 30 menit. Oke, siap. Berarti dari awal kegiatan ya Kak ya? Iya, intinya sih Kak 30 intinya menit. doang. Oke, siap. Boleh, itu maksimal. Kurang pun enggak apa-apa. Oke, siap. Terima kasih Kak. Oke. Izin Kak mau nanya, kalau untuk pembuatan video aksi nyata tersebut boleh enggak Kak seandainya kita masukkan dari awal sampai akhir tetapi kita edit. Editnya tuh gimana tuh Kak? Kita edit dengan kita memasukkan misalkan sintak-sintak di dalam modul ajar tersebut di dalam videonya. Misalkan sintak-sintak pembelajarannya Kak. Oh, tambah tulisan. Iya, tambah tulisan itu. Videonya enggak dipotong. Enggak, tetapi isinya sesuai dengan modul ajar kita gitu. Enggak apa-apa Kak. Enggak apa-apa ya, siap. Makasih Kak. Oke. Kak Tra sudah kirim Kak? Belum lagi videonya ini kan rencana saya itu sekalian saya gunakan untuk video UKIN Kak. Jadi sekalian saya ini buat video. Udah habis videoin. Sudah di edit sih, udah di-upload juga semalam. Lagi proses. Terus saya lihat punya Kak Trans tuh udah ada kan, tapi videonya enggak ada. Takutnya ketutup. Oh iya, ininya baru ini Kak, baru modul ajar. Modul ajar. Berarti emang belum ya? Belum, siap. Ya. Ya, makasih Kak. Oke, ditunggu ya Kak hari ini ya. Yuk, siap Kak. Bisa Kak Tri? Kak Tri minta link nih. Kak Zaleha, isi ya Kak. Kak Tri, Kak Trans, Kak Abbas enggak ada kabar. Ini di jalan.
Halo Kak Emi. Iya Kak, halo. Udah Izin nyampe? pakai apa ya Kak ya? Iya, udah nyampe? Udah Kak, Alhamdulillah. Pas lihat rupanya terlempar. Mudah-mudahan belum lama terlemparnya. Ada ini ya Kak, refleksi. Iya, isi di Google Doc ya Kak. Saya Iya, kirim ya. di link ya Kak. Oke. Saya kirim ya. Bisa chat, kolom chat. Nih, saya kirim di kolom chat. Hmm. Oke. Oke, Kak Umi.
Halo Kak Abbas. Iya Kak Monik, maaf mau gabung. Ya, enggak apa-apa. Isi ini ya Kak, refleksi ya di Google Doc ya. Linknya Kak. Oke, siap. Silakan masuk Kak Abbas. Kak Monika, saya kan udah mulai ngetik nih. Kebaca enggak, Kak? Oke, nomor 1 ya Kak Emi ya. Udah nomor 2. Nomor 2. Udah kebaca enggak, Kak? Enggak ada nih Kak Emi. Kebuka. Oh, berarti bukanya pakai Drive ya ya? Iya. Oke, bentar, Kak. Berarti Oke. salah atau salah ini saya buka Google. Bentar, Kak ya. Ulangi ya, Oke. Kak. Oke.
Oke, kakak-kakak. Nanti satu persatu baca ya, sesuai pengalamannya saat melakukan video aksi nyata kemarin. Saya lihat udah beberapa, udah yang selesai nih. Di refleksi keempat, ada Kak Fitri, Kak Trans, Kak Tri, Kak Umi, Kak Vivi, boleh? Halo, kakak. Iya, Kak. Vivi, boleh pertama melakukan refleksi? Boleh, Kak? Kak Umi ada ya, Kak Umi? Kak Monik, Kak Trans, iya Kak? boleh izin nggak? Soal udah jam masuk. Oke, siap Kak. Nah, soal kebetulan hari ini ada kegiatan P5 kita. Oke Kak, siap. Siap. Terima kasih ya, Kak. Oke. Kak Vivi, Kak Umi, Kak Tri, Kak Trans. Oke. Boleh Kak Umi, Kak Umi. Boleh Kak berbagi refleksi terhadap aksi nyata yang kemarin? Udah lihat nih video Kak Umi nih. Halo Kak Umi. Halo kakak-kakak. Halo. Kak Vivi. Silakan Kak Vivi, boleh Kak Vivi? Boleh Kak, boleh. Oke, silakan. Baik, saya akan coba memaparkan setiap soal dan saya akan coba menjawab gitu ya. Pertanyaan yang pertama itu dibilang berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu alami saat merancang RPP modul ajar pada aksi nyata, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Apa saja indikator yang Bapak Ibu masukkan, tampilkan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di RPP atau modul? Nah, jawaban saya di sini saya menjawab sudah. Saat saya membuat RPP, fokusnya selalu berpusat pada murid. Jadi dari kebutuhannya semuanya ya. Indikator yang saya gunakan dalam merancang pembelajaran yaitu anak-anak itu harus terlibat aktif, menumbuhkan kreativitas, kerjasama, mandiri dan reflektif. Terus pertanyaan sampai ketiga kakak, sampai keempat kak. Iya. Yang kedua, pertanyaannya saat Bapak Ibu mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semuanya bisa terlaksana dengan baik saat pembelajaran? Jika tidak, apa solusi yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya menjawab di sini bisa terlaksana kalau di TK itu memang perlu dan penting kalau kita melibatkan warga sekolah. Contohnya kalau memang tidak ada guru pendamping, teman sebaya juga nggak apa-apa, dan orang tua murid juga bisa. Jadi intinya warga sekolah, karena memang kalau di TK Kak,
agak sulit ya, kayak kemarin saya kirim video tentang pembelajaran itu agak kesulitan sendiri karena ada beberapa anak yang memang agak sulit untuk diarahkan gitu. Jadi di sini saya menjawab bisa terlaksana dengan baik jika saat pembelajaran yang dilakukan dalam layanan TK melibatkan guru pendamping atau teman sejawat atau bisa bekerja sama dengan orang tua murid. Terus pertanyaan ketiga, apa saja hal positif yang Bapak Ibu temukan saat penerapan perancangan pembelajaran yang Bapak Ibu susun? Bagaimana respon peserta didik mengikuti pembelajaran Bapak Ibu? Nah, saya di sini coba menjawab juga. Hal positif untuk diri sendiri yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa tercapai, dapat meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kemampuan berpikir, meningkatkan kreativitas, memanfaatkan waktu yang efektif, habis itu evaluasi lebih objektif gitu. Terus untuk respon peserta didik ketika kita melakukan atau merancang atau dalam berkegiatan pembelajaran sudah tersusun, terus sudah dilaksanakan dengan melihat respon anak-anak itu lebih semangat dan tidak mudah bosan, itu merupakan pembelajaran yang bagi saya tercapai di hari itu. Seperti itu, Kak. 4 ya, 4 lagi, 1 lagi, Kak, masih ada rupanya. Kesulitan yang Kakak hadapi. Iya, kesulitan yang saya hadapi di sini tuh kekurangannya saat adanya insiden, Kak. Kalau di TK kan banyak sekali drama. Jadi agak sulit anak-anak tuh. Pokoknya kalau kita mau melakukan sebuah pembelajaran, ada anak yang masuk ke dalam kelas, dia anteng tapi 5 menit kemudian nangis. Nah, biasanya itu insiden-insiden yang tak terduga yang terjadi. Terus ada perubahan kegiatan sekolah yang tak terduga gitu ya. Tiba-tiba kita dikunjungi oleh instansi atau apa, nah seperti itu, Kak. Terus dalam menghadapi gaya belajar anak yang sangat beragam, terus kadang-kadang juga kalau di kampung itu keterbatasan media, tapi sebenarnya media itu sih tidak harus membatasi kita gitu, karena di lingkungan belajar juga banyak bisa dijadikan media, tetapi ada kalanya orang tua juga kalau di TK pengenlah mereka menggunakan media-media yang sama seperti di kota. Itu ada, menurut saya itu kekurangannya ya. Keterbatasan biaya iya, disiplin siswa yang menghambat proses pembelajaran. Kadang anak-anak TK itu juga kan sulit untuk dibangunkan kalau pagi-pagi. Kadang kita udah prepare bahwa nanti anak ini yang akan jadi pemimpin di kelompok kecil mereka, tiba-tiba dia datang terlambat gitu seperti itu. Nah, solusinya menurut saya apapun itu sebagai guru ya harus bisa mengatasi segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seperti itu, Kak. Oke. Terima kasih Kak Vivi. Boleh tepuk tangannya kakak-kakak. Luar biasa Kak Vivi sudah berbagi pengalamannya. Oke, kakak-kakak yang lain. Silakan kita berbagi pengalaman saja nih. Wih, Kak Vivi. Makasih Kak Vivi. Kakak yang lain, Kak Umi, Kak Fitri. Oke, silahkan Kak Fitri. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Oke, saya akan membacakan pertanyaan yang telah refleksi ya.
Yang pertama, pembelajaran yang berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu alami saat merancang RPP atau modul ajar pada saat aksi nyata, apakah Bapak Ibu hilang? Bentar, Kak. Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu alami saat merancang RP atau modul ajar pada aksi nyata, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Apa saja indikator yang Bapak Ibu masukkan atau tampilkan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di RPP atau modul ajar? Yang pertama yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian indikator yang saya masukkan dan terapkan yaitu perilaku yang dapat diukur dari peserta didik serta dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, yang kedua, saat Bapak Ibu mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semuanya bisa terlaksana dengan baik saat pembelajaran? Jika tidak, apa solusi yang Bapak Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jawabannya yaitu saat melakukan pembelajaran tidak ada kendala, namun sarana prasarana yang kurang mendukung yaitu solusinya yaitu memodifikasi peralatan yang ada untuk dijadikan pembelajaran. Selanjutnya nomor 3, apa saja hal positif yang Bapak Ibu ditemukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu susun? Bagaimana respon peserta didik mengikuti pembelajaran Bapak Ibu? Jawabannya yaitu yang pertama, keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Keterlibatan aktif ini berguna untuk memastikan peserta didik memahami materi yang telah diajarkan oleh guru. Respon peserta didik sangat positif. Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif dan menyenangkan. Kemudian yang terakhir, apa saja kesulitan atau kekurangan yang ditemukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu susun? Apa solusi yang Bapak Ibu persiapkan untuk memperbaiki hal tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari? Kendalanya di setiap yang saya alami yaitu di setiap siswa memiliki karena di setiap siswa itu memiliki tingkat pemahaman dan minat yang berbeda-beda. Jadi solusinya yang dapat diambil yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang fleksibilitas dalam kurikulum untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Fitri. Boleh kakak-kakak tepuk tangannya untuk Kak Fitri. Biasanya sudah berbagi. Selanjutnya kakak-kakak yang lain silakan kita berbagi nih tentang video pembelajaran yang kakak-kakak buat RPP yang kakak rancang. Silakan kakak-kakak yang lain. Boleh Kak Abbas, Kak Emi. Kak Emi. Oke, Kak Emi silakan. Kak Emi dulu ya Kak Abbas ya. Kak Emi dulu ya Kak Abbas. Oke, terima kasih Kak Monica. Bentar. Untuk nomor 1, pembelajaran langsung ke jawabannya Kak Monica ya.
Halo? Oke, siap Kak, siap. Ah, apakah saya sudah menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik? Saya sudah merancang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dan indikator yang saya buat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya tentukan di awal. Dan untuk yang kedua, saat saya mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semuanya bisa terlaksana dengan baik? Alhamdulillah, semua sudah terlaksana cukup baik. Ketika ada bagian pembelajaran yang terlewati atau lupa ketika diambil video, maka saya berusaha kembali lagi kepada jalurnya. Jadi ada yang saya lupa, misalnya, oh iya belum doa makan. Nah, itu saya ulang karena sendiri ya Kak ya, jadi maklum. Sering kami begitu walaupun tidak buat video pun dalam sehari-hari kadang-kala lupa, belum doa makan, kita ya ulangi dulu doa makan lagi gitu. Kemudian yang ketiga, apa saja hal positif yang Bapak Ibu temukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang Bapak Ibu susun? Bagaimana respon peserta didik mengikuti pelajaran Bapak Ibu? Hal positif yang saya dapatkan, anak-anak ternyata begitu bersemangat dan berpartisipasi aktif ketika mereka mengetahui bahwa kegiatan yang dilaksanakan pada hari itu khusus tentang pembelajaran PJOK. Karena biasanya kami olahraga itu dilakukan ketika kegiatan awal, yaitu kegiatan senam bersama, ataupun kalau misalnya hari Kamis ada olahraga bersama, tapi tidak full dari awal sampai akhir. Hanya di pembukaan saja sebelum kegiatan inti, Kak Monika. Kemudian yang keempat, apa saja kesulitan atau kekurangan yang ditemukan saat penerapan? Kesulitan yang saya hadapi adalah mengarahkan anak-anak, karena saya mengajar di kelas sendiri. Jadi yang ingin saya perbaiki untuk selanjutnya, kalau memang saya tidak memiliki rekan guru yang bisa membantu pada saat kegiatan, saya harus bisa cepat mengambil dari salah satu orang tua untuk mendampingi dengan terlebih dahulu kita berikan briefing begitu Kak. Demikianlah hasil refleksi saya tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan. Terima kasih Kak Monika. Oke, terima kasih Kak Emi. Berarti cara mengatasinya bekerja sama ya Kak dengan orang tua. Betul Kak. Oke, tepuk tangan untuk Kak Emi. Terima kasih. Luar biasa berbagi pengalaman. Selanjutnya, Kak Abas. Halo Kak Abas. Ya, Kak Monik. Selanjutnya saya ya. Silakan Kak. Oke. Saya akan berbagi pengalaman saya kemarin dalam merancang pembelajaran PJOK di sekolah. Yang pertama, apakah saya merancang RPP sesuai dengan yang berpusat kepada peserta didik? Ya, saya sudah merancang modul ajar yang berpusat pada peserta didik dan indikator yang saya masukkan sudah sesuai dan indikator yang saya ambil yaitu anak berpikir kritis, saling berkolaborasi antara teman dan melatih kekuatan otot anak. Terus yang kedua, apakah semua bisa terlaksana dengan baik? Alhamdulillah, rencana yang saya buat itu terlaksana dengan baik. Namun itu terlaksananya secara mungkin tidak sempurna ya Kak, tapi itu dibantu oleh teman sejawat. Yang ketiga, hal positif apa yang ditemukan saat penerapan rancangan pembelajaran dan bagaimana respon peserta didik. Nah, hal positif yang saya temukan pada saat penerapan rancangan pembelajaran yaitu kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik dan anak-anak sangat antusias dan mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut, Kak Monik. Kami itu kan terbagi dalam 2 rombel ya Kak. Ya, jadi bukan hanya di kelas yang saya ajari saja yang bersemangat
dengan pembelajaran PJOK ini, tapi di kelas lain juga semangat. Karena saya kemarin membagi tidak dalam satu hari, maksudnya tuh dalam satu hari itu 2 kelompok saya ajar, tapi di hari berikutnya saya juga mengajak di kelompok kelas lain untuk mengikuti pembelajaran PJOK. Dan itu sangat antusias anak-anak lain mengikutinya, karena mereka itu karena kegiatannya benar-benar hanya di kelas mereka. Selama ini kami kan secara global rame-rame gitu ya Kak ya, digabung antara kelompok 1 dengan 2 dengan 90 anak, kami rame-rame guru, itu kayaknya enggak maksimal. Jadi dengan kegiatan yang seperti yang saya buat kali ini, jadi pembelajaran PJOK itu dikhususkan untuk 1 hari, mereka itu sangat antusias dan mereka selalu bilang kapan lagi Bu, kapan lagi. Nah, itu yang hal positif yang saya dapatkan. Terus yang kesulitan yang saya alami dalam penerapan rancangan pembelajaran yang saya buat itu membutuhkan halaman yang luas, sedangkan sekolah kami halaman tersebut lagi renovasi Kak. Jadi kami membutuhkan halaman yang luas, kami meminjam halaman masjid, dan alat yang saya butuhkan dalam rancang pembelajaran itu memang minim. Jadi kemarin saya juga sempat mengubah RPP dari berjalan melewati rintangan dan kegiatan melompat, melewati rintangan. Jadi kami ubah dengan menggunakan apa adanya, dengan apa yang ada di halaman masjid itu yang kami gunakan. Dan bantuan teman sejawat itu memang sangat-sangat mendukung untuk menghadapi tantangan yang saya hadapi dalam pembelajaran PJOK. Itu pengalaman saya Kak Monik dalam penerapan pembelajaran PJOK yang telah saya buat. Sekian Kak Monik. Oke, terima kasih Kak Abbas, luar biasa ya. Boleh tepuk tangannya kakak-kakak. Sudah mengetahui kelemahannya dan juga bisa mengatasinya ya. Itu bagaimana kita bisa berpikir kritis untuk mengatasi hal-hal yang di luar kendali kita. Oke, makasih ya Kak Abbas ya. Oke, selanjutnya kakak-kakak yang lain yang belum nih. Kak Umi, Kak Tri, Kak Endang, Kak Zaleha, silakan. Yuk, berbagi nih, semuanya harus berbagi. Kak Umi. Halo Kak Umi. Kak Tri. Mana ini kakak-kakak ini? Kak Umi, Kak Tri, Kak Endang. Tuh Kak Endang belum selesai nih. Sudah nih. Yuk kakak-kakak yang lain. Siapa duluan nih? Kak Umi, Kak Tri, Kak Endang, Kak Zaleha. Halo kakak-kakak. Oke, silahkan Kak Endang. Oke, terima kasih Kak Monika kesempatannya. Setelah rekan-rekan saya berdiskusi di sini, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang aksi nyata yang telah saya lakukan. Pertanyaan pertama, berdasarkan pengalaman yang saya alami saat merancang RPP modul ajar pada aksi nyata, apakah saya sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Apa saja indikator yang saya masukkan, tampilkan dalam merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di RPP atau modul? Di sini saya menjawab, ya, dalam merancang modul ajar, saya selalu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mendorong interaksi dan kolaborasi di antara peserta didik, dengan menggunakan indikator melalui pertanyaan terbuka yang merangsang peserta didik berpikir kritis, penugasan proyek agar peserta didik dapat bekerja dalam kelompok, dan evaluasi berbasis penilaian dari guru maupun teman sebaya.
Kemudian pertanyaan kedua, saat saya mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semuanya bisa terlaksana dengan baik saat pembelajaran? Jika tidak, apa solusi yang saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Dalam menghadapi tantangan dalam implementasi rancangan pembelajaran ada beberapa hambatan. Solusi yang dapat saya lakukan dengan cara pertama, identifikasi hambatan yang berhubungan dengan keterlibatan peserta didik dan sarana prasarana. Di sini saya ini ya, karena kemampuan peserta didik itu bervariasi, sehingga saya harus bisa menentukan kegiatan apa yang bisa masuk untuk semua peserta didik saya. Kemudian sarana prasarananya, kebetulan saat ini kan suasana lagi panas-panasnya. Jadi untuk melakukan kegiatan di luar itu saya harus benar-benar saya merancang kegiatan itu waktunya, ketepatan waktunya itu saya harus pikirkan karena suasana biar anak-anak itu lebih fokus. Nah, karena halaman lapangan itu tidak ada atapnya, jadi saya harus sesuaikan dengan keadaan cuaca sekarang ini. Jadi saya menempatkan harus mengimplementasikan rancangan saya lebih maksimal agar semua terlaksana dengan baik. Kemudian kondisi lingkungan yang dinamis, yaitu ada gangguan eksternal dari gangguan darurat seperti gangguan dari kelas lain, mungkin kan mereka lari keluar ikut juga menonton atau melihat. Kemudian karena sekolah kami adalah lingkungannya di tepi jalan, jadi mungkin kendaraan, juga dekat bandara, kadang-kadang ada pesawat lewat tuh akan membuyarkan konsentrasi anak. Mereka akan berteriak-teriak oleh pesawat situ kan. Jadi saya akan mengkondisikan kegiatan itu gimana agar gangguan itu tidak berdampak kepada anak-anak. Jadi saya lebih jelaskan dulu kegiatannya seperti apa, nanti ada gangguan seperti ini, anak-anak seperti apa solusinya, seperti itu. Adapun solusi yang saya lakukan yaitu saya menyesuaikan rencana, memfasilitasikan kegiatan saya, rencana pembelajarannya, kondisi nyata di kelas atau di lapangan seperti apa. Kemudian saya melakukan pendekatan berdiferensiasi, menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, sehingga mereka lebih fokus, tidak terganggu dengan hal-hal yang ada di luar dari kegiatan tersebut. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, apa saja hal positif yang saya temukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang saya susun? Bagaimana respon peserta didik mengikuti pembelajaran saya? Di sini saya menjawab ternyata ada peningkatan partisipasi aktif dalam peserta didik saya setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran bermain oper bola. Peserta didik lebih antusias dalam mengikuti kegiatan permainan oper bola. Kemudian respon positif peserta didik menunjukkan semangat tinggi dalam melaksanakan kegiatan bermain oper bola, serta mengalami peningkatan hasil belajar. Mereka hasil belajarnya lebih meningkat, lebih baik, terutama di kegiatan motorik kasarnya. Kemudian umpan balik konstruktif, yaitu dengan umpan balik yang membangun peserta didik merasa lebih termotivasi dan lebih percaya diri. Kemudian suasana pembelajaran menyenangkan. Nah, suasana kelas yang mendukung, lingkungan yang mendukung, perkembangan peserta didik dan sosial emosional tercipta antara kelompok mereka membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Kemudian pertanyaan yang keempat apa saja kesulitan, kekurangan yang ditemukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang saya susun? Apa solusi yang saya persiapkan untuk memperbaiki hal tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari? Pertama, saya ketidaksesuaian materi dengan kebutuhan siswa. Nah, karena kita kan memang TK tidak ada materi tentang PJOK. Nah, jadi saya harus mencari materi di luar dari modul yang ada di sekolah, bahan ajar yang di sekolah. Jadi saya harus banyak-banyak mencari ilmu lagi untuk kegiatan PJOK ini. Terkadang materi yang susun tidak sepenuhnya sesuai dengan latar belakang dan tingkat pemahaman siswa. Nah, karena kita memang benar-benar baru terjun di PJOK ini. Terus kekurangannya motivasi siswa. Peserta didik yang kurang termotivasi dapat menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Karena kalau di TK itu peserta didik itu ada mood-moodannya, kadang mereka sekali aja main putaran, keduanya mereka udah enggak mau lagi, seperti itu. Hambatan dalam pencapaian tujuan pembelajarannya. Kurangnya fasilitas dan sumber daya. Nah, terbatasnya akses ke teknologi buku atau bahan-bahan ajar lain yang dapat mendukung proses pembelajaran.
Solusi yang saya lakukan yaitu melakukan asesmen awal untuk memahami kebutuhan dan kemampuan peserta didik saya. Kadang-kadang kalau kita melakukan asesmen itu ketahuan tuh, dia sukanya di olahraga atau di seni seperti itu. Nah, jadi kita dapat mengkolaborasikan gimana sih, anak seni bisa bermain di olahraga seperti apa. Nah, jadi kita harus banyak-banyak memberikan motivasi kepada mereka, eee, bisa semua dan bisa semua dalam segala hal, terutama di kegiatan PJOK ini mereka harus mampu mengikuti kegiatan yang kita bikin, apalagi kalau itu kegiatan berkelompok. Nah, mereka mau tidak mau mereka harus aktif juga ikut di kegiatan itu. Kemudian penerapan metode pelajaran yang interaktif dan menarik seperti permainan edukatif dan diskusi kelompok, serta memberikan penghargaan atas pencapaian peserta didik. Kemudian 3, memanfaatkan sumber daya yang ada dengan kreatif. Nah, saya rasa itu saja Kak pertanyaan-pertanyaan tadi itu terjadi nyata di kegiatan pembuatan video yang saya alami. Terima kasih Kak Monik. Oke, luar biasa Kak Endang. Udah mencakup semua kayaknya aspek nih. Oke, terima kasih ya Kak Endang sudah berbagi pengalamannya. Selanjutnya, Kak Tri yuk. Kak Tri sama Kak Umi. Iya, Yuk Kak. berdua nih. Tapi di sini berisik nih, Kak. Nggak apa. Nggak apa ya Kakak ya. Dapat. Oke. Langsung jawabannya aja, Kak ya. Oke, siap. Oke. Untuk pertanyaan pertama, jawaban dari saya sudah merancang RPP sesuai dengan berpusat pada peserta didik. Indikator yang saya tampilkan dalam merancang pembelajaran adalah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tujuan pembelajaran tersebut berangkat dari asesmen awal pembelajaran, dan dari asesmen tersebut hasilnya dijadikan sebagai acuan untuk menentukan tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan peserta didik sangat antusias mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, apa saja hal positif yang ditemukan saat penerapan rancangan pembelajaran? Hal positif yang saya temukan adalah yang pertama, peserta didik antusias mengikuti pembelajaran. Yang kedua, peserta didik ingin mencoba lagi permainan yang sudah dilakukan. Kemudian yang ketiga, peserta didik aktif melakukan gerak tubuh. Yang keempat, peserta didik dapat bekerja sama dengan baik. Kemudian yang keempat, kesulitan yang saya temui saat menerapkan rancangan pembelajaran yaitu saat mengkondisikan peserta didik agar tertib dan mengikuti arahan. Solusinya, kedepannya akan memberikan arahan yang lebih tegas di awal pembelajaran. Sudah, Kak. Oke, terima kasih Kak Tri. Boleh kakak tepuk tangannya. Terima kasih ya Kak Tri sudah berbagi pengalamannya saat membuat video pembelajaran. Oke, terakhir Kak Umi. Halo Kak Umi. Kak Umi. Ini Kak Umi tadi izin ke belakang nih. Oke, kakak-kakak. Kita lanjut ya, mungkin kakak sudah memberi gambaran tadi bagaimana yang kakak lakukan selama membuat video pembelajaran, mengetahui apa saja kekurangan dan hal positifnya, itu akan menjadi pembelajaran bagi kami-kami. Karena setiap guru pasti memiliki permasalahan atau kesulitan yang berbeda-beda. Jadi itu bisa menjadi inspirasi bagi kami untuk mengatasi ketika masalah itu ada kami hadapi, seperti itu. Oke kakak-kakak, penutup sampai sudah di akhir. Jadi sebelum penutup dan doa bersama, mungkin kata-kata terakhir mungkin refleksi apa sih yang
kebermaknaan apa sih yang kakak dapat setelah melakukan video pembelajaran? Boleh kak, satu orang pengalaman yang bermakna gitu. Boleh kakak? Oh, ternyata gini loh, ternyata gitu loh, gitu misalnya. Dari pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid, kemudian menerapkan juga kan berbagai isu-isu, pasti kan ada nih muncul-muncul isu-isu sosial, kemudian juga pasti berkaitan dengan fokusnya anak, tadi yang udah disampaikan beberapa kakak-kakak udah juga menyampaikan kan, kemudian juga keterlibatan muridnya, aktif atau tidaknya, seperti itu. Mungkin kakak-kakak yang lain, satu kata atau dua kata kak, untuk kata-kata terakhir pembelajaran kita hari ini. Halo? Pendang boleh? Nah, saya bilang dua kata kan, mantap dan oke lah itu. Oh, kalimat salah. Sepatah dua kalimat. Satu atau dua kalimat deh. Salah. Satu kalimat atau dua kalimat lah. Suara Kak Endang tuh nggak bisa untuk didengar secara pendek, harus panjang baru jelas kedengaran merdunya. Betul itu Kak. Ayo Kak Endang. Dari pembelajaran yang semua kakak-kakak lakukan, saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata kegiatan PJOK ini sangat mengasihkan, apalagi untuk di kegiatan bermain. Ternyata saya juga membuktikannya, ternyata anak-anak pada minta semua, Bu lagi Bu, seperti itu. Ya oke, saya punya rencana nanti saya akan masukkan RPP modul ajar di sekolah saya, mungkin di kegiatan hari Jumat saya melakukan kegiatan PJOK, itu kan saya lakukan. Jadi intrakurikulernya Senin sampai Kamis, Jumat saya lakukan kegiatan PJOK, insya Allah seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Endang. Salam PJOK Kak Endang. Jaya. Kakak-kakak yang lain? Atau sudah cukup? Menambahkan sedikit Kak Monik. Oke, silakan Kak Abbas. Untuk kedepannya setelah pembelajaran PJOK ini, saya teman-teman lain juga meminta, karena praktek PJOK ini selama ini saya hanya lakukan di kelas saya. Terus teman lain juga meminta kelasnya juga ada pembelajaran praktik PJOK seperti yang kelas saya lakukan. Jadi mereka meminta kalau saya sebagai guru PJOK juga harus membuat jadwal untuk kelas yang lain. Jadi semangat mereka dalam ingin mengetahui pendidikan PJOK ini itu membuat saya semangat dalam mengikuti kegiatan PJOK ini Kak Monik. Dan ini itu luar akan biasa saya nih. ke teman-teman saya biar mereka tidak hanya bertumpu kepada saya sebagai guru PJOK gitu Kak Monik. Mantap. Ini antusias dari rekan-rekan nih sejawat nih, luar biasa nih. Nanti kita bisa ngadakan SEM tuh per kelas. Boleh antar sekolah. Per kelas, antar TK. Per kelas. Oh, per kelas. Oke. Nanti ada kakak-kakak di materi modul 3 masih. Tenang. Akan lebih seru lagi kita, ya. Jadi jangan dibikin pusing. Kita rileks saja, santai saja. Oke. Sebelum menutupi pembelajaran kita hari ini, berdoa dulu. Kak Endang. Tadi membuka, sekarang menutup. Terima kasih kepada Kak Monik. Dengan berakhirnya refleksi tadi, kita maka berakhirlah kegiatan kita pada hari ini dengan jual JP-nya. Semoga teman-teman semua dapat termotivasi, dapat bermanfaat dengan kegiatan ini. Kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Endang. Sama. Foto bersama dulu kakak-kakak. Gaya apa nih? Gaya apa yuk? Gaya apa nih makan Kak? bersama. Kak Fitri ya? Abas kita mau makan bersama nih. Mana Kak Abas nih? Kak Abas mana masak tuh? Mau makan di mana Kak Endang? Abas mana masak tuh? Nah, makan kemana Kak Endang? Rekom tempat lah. Ada yang kangen. Ada yang kangen ya. Kak Abbas nih, diam-diam loh. Kayaknya. Ayolah, maaf ya saya nggak ini ya kamera. Ada yang kangen.
Ayolah, kapan yuk kita yuk? Ayo. Foto lo. Entar lagi Apa tuh? Apa tuh? Gaya apa nih? Kak Moni, Semangat. Oh, saya Kak Musim Fitri kampanye, gini ya, nggak Kak boleh Fitri. macam-macam, nggak neko-neko. Kak Uni, Kak Fitri mana? Rindu aku mukanya nih. Tuh Kak Fitri tuh. Ada mukanya Muncul mana? dia. Oh itu. Ada Ada. tuh Emi Kak mana Fitri. Emi? Kak itu, Kak Jeleha. Enggak ada, enggak nampak di sini. Kak Moni enggak nampak mukanya. Masa sih Kak? Kayak apa nih? Kak Pipi? Pula Kak, enggak pula. Kayak log di TV. Oh, Oke ya. Enggak nampak muka, cuma muka saya seorang nih. Ya Allah mak bener Andang? Dua Pakai apa tangan sih? kiri ke tangan kanan lo nih. Dua Kak Biar apa sih? sama. Kak Abbas bisa kali fotonya, nampak semua. Kak Pipi nampak, Kak Pipi dah Kak oke. Pipi nampak Dah, semua dah. Kak? Dah oke. Oke, Kak Pipi foto. Kak Moni. Kak Pipi kok bilang? Dah. Nampak Kak Abbas semuanya mana? Andang? Kak Abbas tak nampak. Kak Emi yang tak nampak tuh. Kak Abbas di sana enggak nampak. Kak Abbas tak ada, cuma saya sendiri. Saya tadi tuh mabuk ini nggak sih jilbabnya. Ada maaf lah ya. Tahu Kak Emi. Panas, capek bener hari ini ya Allah. Ya, love. Cepat Dang. Muncul lah, lo belum muncul gimana nih? Benar, Skindang udah nampak dah muka. Ah, dah tuh. Ah, Kak Moni, cepat Kak Moni, keluar. Kamu nih Gi. Kak Pipi, Kak Moni mana hilang? Muka terjelek kah, muka tercantik Nendang? Kak Moni mana? Nih, ada nih. Ada tuh Kak Monik tuh. Kak Moni, Kak Fitri, Kak Pipi, Kak Tri ada. Ah, dah ibu apa sih yang fotonya? Pandai benar lah tuh. Pasal enggak nampak. Pasal enggak nampak. Mana? Foto. Siapa moto nih? Wow. Tempat saya enggak nampak orangnya. Kak apa sih nampak semua itu? Foto lah. Nggak pandai. SC. SCR. Ah, Yuk. Kak Pipi, Ini juga. Kak Pipi bisa. Kak Pipi bisa kah? Ah, Kak Monik ya lah, Kak Monik. Oke, siap. 1. Sekali lagi. 1, 2. Apa Kak Pipi pejam? Sekali lagi. Mata beloknya mana? Kalau 1, ketawa, bisa kan kalau ketawa kasih sipit. 2. Dah? Oke, siap. Terima kasih kakak-kakak. Oke, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini ya kak, tugasnya ya kak ya. Ada tugas lagi ya? Nggak ada yang didetekan kan? Sampai Nggak ada, besok belum. aman sekian. Belum, aman. Oh, Yang oke. belum. Iya, oke. Jangan dulu. Kak apa saya kom tempat lah. Kak Bos biasa pergi enggak ke